Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Hang Tuah 2, alhamdulillah pada Ramadan tahun ini SMK Hang Tuah 2 mengadakan pesantren kilat online. Dan pada kesempatan ini pula Bapak ingin memberikan materi, yaitu puasa sebagai momentum untuk membersihkan jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Tiap bayi dari manusia dilahirkan dalam keadaan suci bersih tanpa dosa. Siapapun orang yang melahirkan itu, tetapi yang jelas semua yang dilahirkan yaitu bayi semua bersih, tidak memiliki dosa. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, setelah manusia dewasa, banyak hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Selain melanggar daripada ketentuan-ketentuan Allah, banyak juga kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah ditinggalkan. Ini yang kemudian membuat manusia berdosa. Dan dosa ini akhirnya mengotori kebersihan jiwa manusia yang sebenarnya itulah sebagai fitrah manusia. Kebersihan jiwa manusia ini harus kita jaga sampai nanti kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha suci dan tidak mau didekati oleh sesuatu yang suci. Kesucian bisa kita capai apabila kita bisa membersihkan jiwa kita. Dan pada kesempatan bulan Ramadan ini, di mana semua umat muslim berpuasa, kita jadikan kesempatan puasa ini sebagai momentum untuk membersihkan jiwa kita. Dengan modal jiwa yang bersih, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Apa indikasi daripada kebersihan jiwa? Paling tidak ada 3 indikasi kebersihan jiwa. Yang pertama, jiwa yang bersih senang untuk melakukan kewajiban yang Allah tetapkan. Yang kedua, jiwa yang bersih dia tidak akan segan untuk meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian yang ketiga, jiwa yang bersih senantiasa giat untuk meningkatkan amal dan ibadah menjadi semakin sempurna. Dan pada kesempatan bulan Ramadan, di mana kita umat Islam berpuasa, sesungguhnya kita semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai kebersihan jiwa itu. Apabila jiwa kita sudah bersih, maka banyak hal-hal kebaikan yang akan muncul dari diri kita. Karena pada hakikatnya sikap maupun perilaku manusia itu merupakan cerminan daripada jiwa kita. Kalau jiwa kita bersih, maka yang muncul adalah sikap-sikap dan perilaku yang mulia. Tapi sebaliknya, apabila jiwa kita kotor, tidak bisa dipungkiri lagi, yang keluar pasti sikap atau perilaku yang buruk atau tidak baik. Apabila manusia bisa mampu membersihkan jiwa, maka akan muncul sifat jujur, muncul sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam dirinya timbul ketakutan untuk melanggar ketentuan Allah. Sikap dan perilaku lain yang timbul dari jiwa yang bersih diantaranya juga adalah sifat disiplin. Dari ketiga hal yang Bapak sebutkan tadi, ini diajarkan dalam puasa, seperti kejujuran. Kita tahu bahwa ibadah puasa ini Allah sendiri yang akan memberikan penilaian. As-shaumu li wa ajzi bihi. Puasa ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan balasan.
Di mana letak kejujurannya? Bisa jadi kita mengatakan kepada orang lain bahwa kita puasa, tapi di sebalik itu kita mungkin sesungguhnya tidak puasa. Tapi bagi orang yang terdidik jiwanya, maka dia tidak akan melakukan hal itu. Inilah salah satu di antara hasil daripada didikan puasa, yaitu tentang kejujuran. Kejujuran ini juga nanti akan berimbas kepada sikap dan perilaku lain. Apa itu? Kita merasa selalu dalam pengawasan Allah. Dengan perasaan bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, maka akan timbul ketakutan dalam diri kita untuk melanggar ketentuan Allah. Kebalikan dari itu adalah keinginan untuk selalu berbuat baik. Kemudian sifat disiplin. Dalam puasa kita dididik untuk disiplin. Kita ada perubahan pola makan. Yang biasanya kita pagi-pagi sudah sarapan, siang nanti makan, sore makan, dirubah pola makan. Kita makan pada hanya saat sahur. Kemudian dari sejak terbit matahari sampai nanti tenggelam, datangnya maghrib, baru kita makan. Dan pola makan seperti ini menjadi teratur selama sebulan. Kita diajarkan sedemikian rupa. Ini juga bisa memberikan kesempatan kepada pencernaan kita untuk beristirahat. Maka dengan kebiasaan akan menjadi satu kedisiplinan. Jadi dalam puasa ini insya Allah banyak hal-hal yang bersifat positif yang akan kita dapatkan. Nah, bagaimana kalau setelah puasa ternyata sifat-sifat tadi tidak muncul, atau sikap dan perilaku baik itu tidak bisa kita tampilkan sebagai hasil daripada pelatihan selama puasa? Di sini kita harus merenung, jangan-jangan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang disinyalir oleh Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ila al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum di siang hari yang diperoleh cuma lapar dan haus. Tentunya kita tidak ingin demikian. Kita ingin agar ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna sebagai persembahan yang terbaik dari seorang hamba kepada Tuhannya. Demikianlah anak-anak sekalian apa yang Bapak sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa kalian cerna, kalian fahami, kemudian bisa kalian hayati. Dan jangan lupa tetap semangat untuk berpuasa, karena sesungguhnya mereka yang berpuasa adalah keren. Demikian yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.